Video amatir warga merekam peristiwa kebakaran hebat bangunan semi permanen dan gudang barang bekas di Jalan Pura Banyu Kuning, Padang Sambian, Denpasar, Bali pada Selasa dini hari, sekitar pukul 1:45 waktu Indonesia Tengah. Besarnya kobaran api membuat warga sekitar panik. Sejumlah warga berusaha menyelamatkan barang berharga miliknya dan membantu proses pemadaman api. 9 unit petugas damkar Kota Denpasar dan Dinas Kebakaran Kabupaten Badung dikerahkan ke lokasi. Petugas sempat kesulitan mencapai titik api karena seluruh area tertutup atap baja ringan. Api yang merambat dengan cepat menghanguskan seluruh bangunan beserta isinya. Sementara penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan Polresta Denpasar. Ini kos-kosan rumah apa namanya? Bedeng kontrakan lah. Kontrakan ya. Beda kos-kosan. Kalau laporannya ada berapa unit Pak? Kira Pak? Ini ada 77 jiwa semua. 77 jiwa. Berapa ya, kakak? jadi 58 kakak. 58 kakak. Akibat peristiwa ini sebanyak 77 jiwa dari 58 kepala keluarga kehilangan tempat tinggal. Mereka yang sebagian besar berprofesi sebagai pemulung, kini masih bertahan di sekitar lokasi kejadian, berharap bantuan dari pemerintah. Dari Denpasar, Bali, Indira Ari, iNews melaporkan. Tabrak sejumlah pemotor, seorang pengemudi mobil yang masih berstatus mahasiswa di Surakarta, Jawa Tengah mencoba melarikan diri. Aksi ugal-ugalan pelaku melukai 9 pemotor. Dalam rekaman CCTV SPBU Purwosari Kota Solo, sejumlah pemotor menghentikan pengemudi mobil yang kabur usai menabrak beberapa kendaraan. Warga merusak mobil pelaku menggunakan batu sebelum pelaku dipaksa keluar dari mobilnya. Pelaku yang ternyata merupakan mahasiswa salah satu universitas di Solo, kemudian diamankan ke kantor pajak terdekat untuk hindari amuk massa. Menurut salah satu korban, aksi ugal-ugalan pelaku melukai 9 orang, termasuk balita 2 tahun. Kronologinya yang pertama untuk rute tadi saya diserempet pertama di sebelah Masjid Al-Aqsa Purbayan. Kemudian yang kedua posisi saya di depan kantor pajak ketika berhenti. Itu sempat menabrak beberapa korban gitu ya? Ya, tadi sepanjang jalan rute tadi yang saya sebutkan itu hampir sekitar kurang lebih ada 9 atau 10 korban. Pihak Satlantas Polresta Solo menyatakan pelaku diduga panik sehingga menabrak sejumlah kendaraan. Kemudian saat itu pengemudi kendaraan tersebut hendak berangkat ke salah satu kampus. Di tempat kejadian tersebut terlibat kecelakaan, namun karena mungkin dari si pengemudi ini panik atau mungkin juga karena takut sehingga tidak menghentikan kendaraannya maupun tidak menolong korban. Polisi kini tengah memeriksa lebih lanjut. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro melaporkan. Pemirsa, Korem 061 Surya Kencana menjelaskan kronologi truk TNI menyerempet mobil milik warga di kawasan Sukamakmur, Bogor, Jawa Barat. Penjelasan tersebut menyusul viralnya rekaman video pengemudi truk TNI cekcok dengan perempuan pengendara mobil. Dari rekaman video viral terdengar suara seorang wanita yang terlibat cekcok dengan pengemudi truk TNI. Wanita tersebut emosi lantaran mobilnya terserempet truk TNI hingga mengalami kerusakan. Atas kejadian pada hari Jumat lalu tersebut, pihak Korem 061 Surya Kencana memberikan penjelasan truk TNI sedang membawa pasukan untuk melakukan pengamanan VVIP. Saat melintas di tanjakan Sukamakmur ada mobil dari arah berlawanan. Namun mobil memaksa masuk walau kondisi jalan sempit hingga mengakibatkan bumper mobil terserempet truk. Pihak Korem 061 Surya Kencana siap bertanggung jawab bila memang korban mengalami kerugian. Kita membuka peluang mediasi. Silakan datang ke Makorem, kita selesaikan. Kalau memang ada kerugian material,
kami dari Korem 061 Surya Kencana mempertanggungjawabkan itu. Tapi secara immaterial kami juga dirugikan dengan pemberitaan sepihak. Hingga saat ini pemilik akun Milanta yang mengunggah rekaman video peristiwa tersebut belum dapat dikonfirmasi oleh pihak Korem. Dari Bogor, Jawa Barat, William Hidayat, Ainus melaporkan. Ratusan tenaga kesehatan mengamuk di kantor Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BKPSDM Muna, Sulawesi Tenggara. Aksi dipicu ketidakjelasan nasib ratusan tenaga honorer yang tidak terdaftar dalam data Badan Kepegawaian Negara. Ratusan tenaga kesehatan mengamuk di kantor BKPSDM Muna, Sulawesi Tenggara. Mereka berteriak menuntut kejelasan dan keadilan dalam penerimaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK 2024. Aksi saling dorong pun terjadi. Mereka kecewa ada 426 nama nakes yang hilang saat pendaftaran. Mereka menduga ada keterlibatan oknum BKD yang sengaja tidak memasukkan nama mereka, padahal mereka sudah bekerja antara 4-10 tahun. Sementara di sisi lain, ada tenaga honorer yang baru bekerja 1 tahun justru sudah terdaftar di data BKN. Untuk gaji-gaji itu masalah SK itu Pak, SK yang diterbitkan itu ada 2, SK yang masuk dana kapitasi dan masuk dengan SK Bupati. Yang masuk, banyak teman-teman kita yang masuk SK Bupati itu, dia itu tidak terdaftar saat ini. Dan yang justru yang baru magang 1 tahun, 2 tahun itu masuk di SK yang finalisasi saat ini. Ratusan nakes honorer ini menuntut agar pemerintah daerah segera menyelesaikan masalah ini. Dari Muna, Sulawesi Tenggara, Andi Eba, iNews melaporkan. Pemirsa, suasana haru mewarnai pemakaman Benny Laos di San Diego Hills, Karawang, Jawa Barat, Selasa siang. Ratusan pelayat hadir untuk memberi penghormatan terakhir kepada mendiang Benny Laos karena dikenal sebagai sosok yang berdedikasi di daerahnya. Tiga anak Benny Laos tidak kuasa menahan tangis saat jenazah Benny Laos dimasukkan ke liang lahat di pemakaman San Diego Hills, Karawang, Jawa Barat, Selasa siang. Selain keluarga, turut hadir mantan Wakapolri Nanan Soekarno, pejabat Gubernur Maluku Utara, dan istri Tito Karnavian serta artis Anang Hermansyah. Mereka hadir di pemakaman Benny Laos untuk memberikan penghormatan terakhir kepada Benny Laos yang dikenal sebagai sosok yang berdedikasi di daerahnya. Terima kasih Anda masih bersama kami di iNews Prime. Pemirsa, Presiden terpilih Prabowo Subianto hari ini memanggil sejumlah tokoh ke Kertanegara Jakarta. Para tokoh tersebut akan ditugaskan untuk membantu Presiden di pemerintahan Prabowo Gibran. Pengacara Otto Hasibuan dipanggil Presiden terpilih Prabowo Subianto ke kediamannya di Kertanegara, Jakarta. Menurut Otto, ia mendadak ditelepon oleh Prabowo dan berbincang mengenai hukum di Indonesia. Selain itu, Otto juga dimintai pendapatnya terkait kesejahteraan hakim. Namun saat dimintai ditugaskan sebagai apa, Otto meminta langsung ditanyakan ke Presiden terpilih Prabowo Subianto. Tanya Pak Presiden aja lah ya bagus ya. Enggak soal apa Pak? Soal hukum kita ya. Kita bicara soal hukum ya kan, soal bagaimana soal pengadilan, soal hakim itu saja. Besok ada ya, panggilan ke Hambalang Pak? Ya, belum ya. Jadi nanti ya. Tadi telepon kira-kira jam 2 ya, lebih kurang tadi ya. Di langsung jam 1:30 lah gitu ya. Jadi sudah kita langsung ke sini. fakta integritas Pak? Ya tentunya semua kan pasti tanda tangan fakta integritas. Sebab sebagai orang yang bantu Presiden harus kita komit kan. Harus komit untuk membantu beliau ya. Jadi saya kira tanya aja lah nanti ya Pak Presiden ya.
Selain Oto, politisi Fahri Hamzah juga dipanggil Presiden terpilih Prabowo Subianto. Menurut Fahri, Prabowo Subianto meminta dirinya untuk membantu menangani terkait perumahan rakyat. Terutama tentunya karena fungsi saya sebagai anggota Satgas Perumahan yang dibentuk dan kita sudah cukup intensif mengidentifikasi masalah-masalah yang ada di masyarakat kita, khususnya yang paling bawah ya. Ini yang akan diselesaikan lebih cepat, mudah-mudahan dengan dilantiknya beliau nanti, dan dalam hak prerogatif beliau mengangkat tim untuk menyelesaikan begitu banyak agenda, mudah-mudahan bisa berjalan lebih cepat dari apa yang sudah ada sebelumnya. Diketahui hari ini dan kemarin Presiden terpilih Prabowo Subianto memanggil sejumlah tokoh. Para tokoh tersebut akan ditugaskan untuk membantu tugas Presiden di pemerintahannya nanti bersama Gibran Rakabuming Raka. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, politisi Partai Gerindra Immanuel Ebenezer ditugaskan sebagai Wamen Ketenagakerjaan. Adapun politisi Partai Gerindra Budiman Sujatmiko ditugaskan untuk mengurus ketimpangan sosial. Jelas ada penugasan khusus terkait ketenagakerjaan. Nah berarti lu udah tahu lah tuh cluenya kan. Nah hari ini kan kemungkinan besar banyak kan yang dipanggil wamen ya. Berarti wamen tenaga kerja. Gitu. Ada berapa mas wamennya tuh? Untuk sementara yang baru saya tahu diri saya sendiri tuh. Gue doang yang baru gue tahu gitu. Yang lain gue belum tahu tuh. Akan menemani siapa sih mas kalau boleh tahu? Nggak, menteri gue nggak tahu juga tuh. Menterinya siapa tuh? Ada komunikasi dengan Belum. Gitu. Tadi Pak Prabowo mengajak saya berbicara alasan saya terjun jadi aktivis dan alasan beliau juga tertarik terjun politik juga ya. Satu yang menemukan kami, mempertemukan kami bersama adalah concern kami dan rasa benci kami pada kemiskinan. Alhamdulillah tadi kita menggali dasar-dasar alasan utama apa kami menjadi warga negara dan kenapa dulu saya terjun politik, kenapa kemudian saya. Tidak hanya politisi, sejumlah tokoh muda dan publik figur juga dipanggil Presiden terpilih Prabowo Subianto ke Kertanegara. Selebriti Raffi Ahmad datang ke Kertanegara berbarengan dengan Miftah Maulana Habibur Rahman atau Gus Miftah serta PLT Ketua Umum P3 Mardiono. Raffi Ahmad mengaku ditugaskan membantu kabinet pemerintahan Prabowo di bidang generasi muda dan seni. Peraih medali emas Olimpiade Taufik Hidayat juga hadir ke Kertanegara dan diminta membantu kabinet Prabowo di bidang olahraga. Selain itu, selebriti sekaligus anggota Dewan Pembina PSI, Giring Ganesha, mengaku diminta membantu Presiden terpilih Prabowo Subianto untuk menjadi super tim dalam kabinet pemerintahannya. Bang Giring. Sama ada beberapa senior-senior juga, jadi memang hari ini saya dipanggil sama Bapak Presiden terpilih, Bapak Prabowo, untuk membantu beliau pastinya untuk membantu negara dalam bidang yang saya kuasai. Pastinya kisaran karena saya pengusaha, generasi muda, kira-kira pekerja seni, dan juga kreatif, ya kurang lebih itulah. Tapi nanti selebihnya biar Bapak Presiden terpilih yang mengumumkannya. Terima kasih. Jadi belum tahu nih, Jadi belum tahu nih, Tadi kan dikumpulkan beberapa tokoh juga nasional dan diberikan arahan langsung. Luar biasa sekali Pak Prabowo, Bapak Presiden terpilih, benar-benar jelas arahannya seperti apa, pembagian tugasnya jelas, dan juga kata kuncinya adalah karena ada tugas besar ini kita harus bekerja sama sebagai satu tim yang solid, itu sih. Sudah ada arahan untuk di posisi yang nanti ya, biar Pak Prabowo aja yang jawab, bos. Mas, ya. Tapi waduh luar biasa nih, saya tidak akan melupakan momen ini seumur hidup saya sih. Karena yang jelas tadi Pak Prabowo jelas duduk langsung kasih arahan dan menyebutkan bahwa kita harus menjadi super tim yang besar, kita harus menjadi tim yang solid, itu sih. Maaf ya, saya ada. Sejauh ini Anda satu-satunya wamen yang public figure artis juga nih. Udahlah. Itu, makasih. Makasih. Tadi saya dipanggil sama Pak Prabowo, saya diminta untuk membantu di kabinetnya beliau dan sesuai dengan bidangnya. Ya saya sebagai Menteri Hukum. Saya sebagai atlet.
sebagai atlet, di mananya nanti arahan dari beliau aja. Saya nggak tahu deh, nanti beliau yang paham di mana dan saya pasti akan ikut. Tadi pertanyaan Pak Prabowo atau diskusi dari Pak Prabowo atau seperti apa, Mas? Pertanyaan Pak Prabowo atau diskusi Pak Prabowo? Diskusi aja, siap membantu beliau, ditempatkan dimanapun saya siap. Nanti beliau yang akan mengumumkan sendiri. Beliau ada pesan-pesan khusus PR tentang olahraga atau gimana? Ya untuk ditingkatkan lagi prestasi olahraga. Itu. Berarti khusus Wamenpora ya? Saya kan nggak tahu juga dari mananya. Nanti kan bisa bisa semua orang kan bisa meningkatkan olahraga juga kan dengan yang lain. Usai pemanggilan calon wakil menteri ke Kertanegara, Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasko mengatakan proses seleksi calon menteri dan wakil menteri Kabinet Prabowo Gibran masih belum rampung. Sejumlah pertimbangan masih akan dilakukan hingga jelang hari pelantikan. Jadi pemanggilan atau mengundang wakil menteri dan kepala badan sudah kita selesaikan. Mungkin masih ada 1-2 nanti yang dinamis sampai dengan tanggal 18 atau terakhir 19 itu mungkin masih ada beberapa pertimbangan. Jadi tadi ada beberapa yang kemudian diundang, sehingga nanti kita pada waktunya akan disampaikan kepada media. Nah tadi itu nama-nama yang diundang pun nanti masih dalam pertimbangan-pertimbangan yang akan diputuskan pada waktunya. Demikian. Soal besok di Hambalang jadi pembekalan. Besok pagi ada pembekalan jam sekitar 8 pagi sudah mulai. Ya. 8 pagi sudah mulai. Siapa aja Bang yang akan mengisi bicaranya Bang? Pak Prabowo sendiri, Mas Gibran? Besok direncanakan Wapres terpilih akan hadir. Terima kasih Anda masih bersama kami di iNews Prime. Pemirsa, calon gubernur Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil bertemu dengan anak muda pelaku industri kreatif di Cipete, Jakarta Selatan. RK berjanji akan menyelesaikan 6 catatan penting terkait industri kreatif. Dalam agenda ini, RK berdialog dengan sejumlah anak muda pelaku industri kreatif. Dia juga menerima masukan dan aspirasi terkait kebutuhan dan tantangan generasi muda. 6 catatan penting terkait industri kreatif juga diselesaikan Ridwan Kamil jika terpilih sebagai gubernur Jakarta. RK juga berkomitmen untuk memudahkan izin industri kreatif. Kira orang Jakarta kan semua money oriented. Sehingga kalau punya lahan begini ngapain? Calon gubernur Jakarta nomor urut 3 Pramono Anung mendatangi kediaman Presiden terpilih Prabowo Subianto di Kertanegara, Jakarta Selatan. Pramono hadir paling pertama sebelum sejumlah calon menteri lainnya. Pramono Anung tiba di kediaman Prabowo Subianto di Kertanegara, Jakarta Selatan Selasa siang usai berkampanye di Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Namun Pramono enggan buka suara saat dihampiri wartawan. Menurut juru bicara PD Perjuangan Ciko Hakim dan Ketua Harian Gerindra Sufmi Dasko Ahmad, kedatangan Pramono Anung untuk menyampaikan pesan dari Ketua Umum PD Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Usai sekitar 1 jam bertemu Prabowo, Pramono meninggalkan Kertanegara. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi meraih penghargaan di ajang Kementerian dan Lembaga Negara Awards 2024. Penghargaan diberikan untuk program Silaturahmi Merdeka Belajar yang digagas Kemendikbudristek dan telah berdampak positif bagi masyarakat luas. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia meraih penghargaan dalam ajang Kementerian dan Lembaga Negara Awards 2024 yang digelar iNews Media Group. Kemendikbudristek meraih penghargaan untuk program Silaturahmi Merdeka Belajar. Penghargaan ini diharapkan dapat menjadi pemicu semangat bagi kementerian untuk terus meningkatkan kinerjanya.
Di pialanya tadi tertulis ada untuk program silaturahmi Merdeka Belajar. Jadi ini adalah salah satu saluran di dalam komunikasi publik menyampaikan informasi kepada masyarakat tentang berbagai kebijakan Merdeka Belajar. Maka namanya silaturahmi Merdeka Belajar. Tujuannya yaitu ketika kita perlu memperluas jangkauan informasi terkait apa itu Merdeka Belajar, yang kemudian Merdeka Belajar itu ada episodenya 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya sampai sekarang episode 26, maka diperlukan saluran lain untuk menjangkau lebih luas selain dari pemberitaan oleh media massa. Kementerian dan Lembaga Negara Awards 2024 adalah apresiasi tertinggi bagi kementerian dan lembaga negara yang menginspirasi dan telah menunjukkan kinerja unggul serta memberikan dampak positif bagi masyarakat luas. Dari Jakarta, Hadisti Arifah, Rizky Solehudin, Koirudin, iNews melaporkan. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kemenparekraf meraih penghargaan dalam acara Kementerian dan Lembaga Negara Award 2024 yang digelar iNews Media Group. Kemenparekraf mendapat penghargaan kategori kinerja terbaik dalam program penguatan ekosistem desa wisata dan ekonomi kreatif. Program penguatan ekosistem desa wisata dan ekonomi kreatif Kemenparekraf meraih penghargaan dalam acara Kementerian dan Lembaga Negara Awards 2024 yang digelar iNews Media Group. Penghargaan yang diraih dalam kategori kinerja terbaik ini diterima langsung oleh Menparekraf Sandiaga Salahuddin Uno. Sandiaga menyampaikan rasa terima kasihnya kepada iNews atas penghargaan yang diterima kementeriannya malam ini. Sandi menyebut penghargaan ini didedikasikan untuk ekosistem pariwisata dan ekonomi kreatif. Ini award yang kita dedikasikan kepada seluruh ekosistem pariwisata dan ekonomi kreatif, terutama desa-desa wisata dan sentra ekonomi kreatif. Masa-masa yang sulit telah kita lalui saat pandemi dan sekarang kita pemulihan ekonomi. Ini yang momentum yang harus terus dikembangkan ke depan untuk memastikan pencapaian Indonesia Maju, Indonesia Emas 2045. Sementara itu, Sandiaga juga mengajak masyarakat untuk lebih memilih destinasi wisata di Indonesia dibanding luar negeri. Selain itu, ia juga mengajak masyarakat untuk lebih memilih produk-produk ekonomi kreatif lokal sebagai bentuk dukungan terhadap produk dalam negeri. Jika kita mulai membeli dan memakai dan menunjukkan bahwa produk-produk kita nggak kalah sama produk-produk luar negeri, dan di situ juga kita menggerakkan ekonomi, membuka peluang usaha bagi UMKM dan menciptakan lapangan kerja. Dari Jakarta, Faisal Rinaldi, Muhammad Firmansyah, iNews melaporkan. Kita ke Jawa Timur, pemirsa. Ketiga pasangan calon yang maju dalam Pilkada Jawa Timur mulai menebar janji. Milenial, pelajar, hingga UMKM menjadi fokus utama peningkatan kesejahteraan para paslon. Di hadapan pedagang telur asin, calon gubernur nomor urut 2, Hovifah Indar Parawansa, janjikan konektivitas antar UMKM agar saling menguatkan dan berkembang di Jawa Timur. Hal ini penting lantaran pelaku UMKM masih kesulitan untuk pasarkan dan kenalkan produk dengan harga murah. Padahal produk mereka menjanjikan untuk dijual ke pasar internasional. Sebetulnya kalau UMKM di Jawa Timur terus tumbuh positif dan produktif. Coba kalau untuk bisa mengembangkan lebih luas lagi, koneksitas harus dibangun. Di restoran maupun catering mereka, ini koneksitas ini kan penting. Nah, kalau untuk sebuah produk yang kebetulan memang harganya di atas harga rata-rata karena proses yang berbeda, itu harus ada storytelling. Sementara calon gubernur nomor urut 1, Luluk Nur Hamidah, soroti dunia pendidikan di Jawa Timur. Diskusi terkait pendidikan digelar di kantor pimpinan Muhammadiyah Jawa Timur. Luluk menilai Muhammadiyah miliki sistem yang sejalan dengan program pasangan Luluk Lukmanul Hakim. Dalam silaturahmi ini, Luluk juga menyampaikan program dana abadi di Jawa Timur untuk memberikan beasiswa bagi pelajar Jawa Timur. Jawa Timur ini perlulah sebuah
kepemimpinan yang baru, cara-cara baru, dan kita nggak mungkin merasa paling benar dan paling tahu sendiri, dan kita harus mendengar lebih banyak lagi dari semua komponen masyarakat, organisasi-organisasi yang memang sangat mapan yang ada di Jawa Timur ini, diantaranya adalah Muhammadiyah. Calon Wakil Gubernur nomor urut 3, Gus Hans, mencoba untuk merangkul mahasiswa. Di acara Simposium Milenial, Gus Hans berbagi konsep pemimpin yang ideal bagi Indonesia. Menurutnya, kepemimpinan atau leadership adalah konsep pelayanan yang fokus memikirkan kepentingan masyarakat, bukan memikirkan kepentingan diri sendiri maupun kelompok lainnya. Tim Liputan, iNews melaporkan. Pemirsa, perusakan baliho terjadi di sejumlah daerah dalam masa kampanye Pilkada 2024 di Padang Pariaman. Seorang pensiunan polisi diduga merusak baliho salah satu pasangan calon. Mantan polisi malu-maluin aja. Malu-maluin kamu jadi polisi. Relawan pasangan Bupati dan Wakil Bupati Padang Pariaman tidak bisa menahan emosinya saat melihat pelaku merusak ATK. Pensiunan polisi berpangkat AKBP ini langsung dilaporkan ke polisi. Menurut kesaksian relawan, total ada 6 alat peraga kampanye yang diduga dirusak pelaku. Jadi orang banyak melihat, kebetulan posko JK Rahmat ada juga di sana, tentu diprotes dan yang melakukan ini melawan, sehingga terjadi cekcok. Untuk menghindari hal itu, maka kami menelpon pihak yang berwajib, kepolisian dan sebaris, agar beliau ini diamankan supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Selain ke pihak kepolisian, perusakan itu juga dilaporkan ke kantor pengawas pemilihan kecamatan atau Panwascam Nansa Baris. Kami dari Panwascam Nansa Baris telah menerima laporan dari pihak terkait dan kami bukan telah memprosesnya. Prosesnya pertama tentu kami kaji dulu. Kalau ada unsur-unsur pidana yang mencukupi, akan diambil oleh Bawaslu Pariaman. Untuk Pilkada serentak tahun 2024 ini, di Kabupaten Padang Pariaman ada 2 pasangan calon yang bersaing. Paslon nomor urut 1, Suhatribur Yosdianto, dan paslon nomor urut 2, John Kennedy Aziz Rahmat Hidayat. Dari Padang Pariaman, Sumatera Barat, Eka Guspriyadi, iNews melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami di iNews Prime. Pemirsa, relawan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur nomor urut 1 Ridwan Kamil Suswono menggelar nobar atau nonton bareng pertandingan Timnas Indonesia melawan Cina di DPD Partai Golkar, Jakarta. Tentunya ekspektasi tinggi. Ya ekspektasi tinggi kalau melihat kenyataannya seperti itu wajar. Relawan Cagup-Cawagup nomor urut 1 Ridwan Kamil Suswono bersama warga menggelar nonton bareng Indonesia melawan Cina. Calon gubernur nomor urut 1 Ridwan Kamil diagendakan hadir untuk ikut mendukung Timnas dalam babak kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Babak pertama Indonesia tertinggal 0-2 dari Cina. Para pendukung berharap Indonesia bisa membalikan keadaan.